Malaikat-malaikat terang serigala berbulu domba perusak NKRI. Oknum-oknum berseragam ASN berbaju aparat jadi oknum mafia tanah, mafia hukum. Gunung Gelis, tanggal 22 Januari tahun 2024. Dengan berita terkuaknya, beberapa oknum wartawan yang terlibat kerap backup oknum Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin di lingkaran 9 Naga. Dan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto merasa dipermalukan oleh ulah oknum Pemda Kabupaten Bogor, khususnya orang nomor 2, Sekdakap Burhanuddin dan Kakan ATR BPN, termasuk penegak hukum yang terlibat dalam proses pemalsuan surat tanah yang berada di Gunung Gelis dan sekitaran 4 desa, salah satunya adalah korban pencaplokan lahannya seluas 70 hektar milik Jimmy Mamesa. Berdasarkan informasi dari para awak media yang tergabung dalam Wadah Indonesia Bersatu menceritakan pada saat mengikuti konferensi pers di salah satu hotel di Jakarta, dan banyak wartawan yang mempertanyakan mengenai pemberitaan terkait tanah-tanah di Gunung Gelis yang sah atas nama rakyat setempat dan salah satunya atas nama milik Jimmy Mamesa. Dari pertanyaan awak media Indonesia Bersatu yang disambut baik oleh Menteri ATR, yang mengatakan bahwa pihak Menteri ATR dan penegak hukum dalam pemerintahan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo tersebut, merasa dipermalukan oleh sekelompok oknum di Pemda Kabupaten Bogor. Karena program Bapak Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi menjadi terhambat atas perbuatan oknum-oknum Pemda Kabupaten Bogor tersebut. Hingga sampai saat ini dengan gencarnya perbuatan suap menyuap dan money laundry yang dilakukan oleh para mafia tanah dan mafia hukum yang berada di Gunung Gelis ini, maka pemberitaan yang dibuat oleh Jimmy Mamesa dari awal tahun 2021 telah menjadi pusat perhatian seluruh rakyat Indonesia yang merasa senasib sepenanggungan, menjadi korban para mafia tanah, mafia hukum yang berbaju PT-PT, salah satunya adalah PT Sumarekon Tbk bempernya Muljadi Budiman tokoh 9 Naga, dibantu kaki tangan dan anak dari 9 Naga, Evelyn dan Stephen. Dan info terbaru yang kami dapat, Muljadi Budiman kini tengah mengalami sakit stroke dan pemberitaan ini telah menyita perhatian publik di beragam kalangan. Ini ungkapan dari warga korban rampas tanah 70 hektar di Gunung Gelis oleh para pelaku mafia tanah, mafia hukum selama 8 tahun ini mengungkapkan, dan dari banyaknya korban para mafia tanah tersebut hingga menjadi bahasan dan PR khusus untuk para calon presiden dan wakilnya dalam penanganan oknum para pelaku mafia tanah di Indonesia. Dan di debat presiden tadi malam, bahasan tentang pemberantasan para oknum mafia tanah menjadi perdebatan sengit oleh para calon wakil presiden. Para calon wakil presiden diminta tanggapannya dalam penanganan memberantas mafia tanah jika nanti terpilih, seperti hal dan tindakan konkret apa yang akan dilakukan dalam menangani para mafia tanah, yang sekarang ini sudah merajalela khususnya di wilayah Gunung Gelis Kabupaten Bogor. Ada dari salah satu statement calon wakil presiden yang mengatakan bahwa banyaknya terjadi perampasan hak lahan milik rakyat oleh para mafia tanah karena lemahnya sistem keterbukaan publik. Pada Pemda banyaknya oknum yang berasal dari oknum pejabat pemerintahan yang menutupi, bahkan oknum pejabat itu yang menjadi back pada salah satu tokoh besar di Republik, sehingga semua warga yang menjadi korban semakin terpuruk dan bersikap ketidakpercayaan terhadap peran aktif pemerintah bersih. Dan salut dari salah satu korban caplok para penguasa dan petinggi di pemerintahan yang dengan berani berjuang tanpa lelah, mengungkap melalui media massa. Ini adalah efek dari kuatnya pemberitaan yang dibuat oleh korban kebiadaban para pelaku mafia tanah, mafia hukum di wilayah Kabupaten Bogor yang telah dialami Jimmy Mamesa selama 8 tahun yang tanahnya di Gunung Gelis dicaplok seenaknya oleh para pemangku jabatan, oknum para pejabat yang jadi penjahat, aparat yang masuk angin jadi keparat, ucapnya. Jimmy Mamesa kembali menyampaikan, lingkaran setan yang telah berlangsung lama, atas kerjasama dari pihak pemerintahan Desa Gunung Gelis hingga di tingkat pemerintahan Kabupaten Bogor, sehingga atas perbuatan semua oknum tersebut, telah mencemarkan nama baik institusi pada pemerintahan era Bapak Jokowi, ungkap Menteri ATR, saat ini dipertanyakan oleh para awak media Indonesia Bersatu. Pemberitaan pengungkapan para pelaku mafia tanah, mafia hukum di wilayah Gunung Gelis,
yang dibuat Jimmy Mamesah dari 2021 hingga saat ini sebanyak 850 berita, dari beragam media online, streaming, YouTube, surat kabar cetak, tabloid, dari media lokal hingga media internasional. Ini telah banyak diapresiasi semua kalangan, dari ASN bersih, APH bersih, wartawan bersih dan lain-lainnya. Dan dari info A1 di lapangan, banyaknya warga korban yang telah dikuasai tanah-tanah hak sahnya miliknya oleh PT-PT. Atas tanah-tanah miliknya dari yang 100 hektar hingga 1000 hektar telah masuk plottingan PT-PT tanpa ada kejelasan, sedangkan tanah-tanah tersebut belum dibayarkan, atau warga mendapatkan ganti kerugiannya. Plottingan-plottingan yang dibuat ini adalah oleh para ASN Pemda Kabupaten yang melibatkan lintas sektoral oleh Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Jikalau ada plottingan terlebih, sertifikat itu adalah surat palsu, cacat hukum yang dibuat internal di luar kantor Jalan Pramuka. Walaupun surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor, surat plottingan tersebut adalah palsu dan cacat hukum, settingan ciptaan BPN atas perintah Oknum Sekdakap Burhanuddin atas suap dari 9 naga. Karena tanah-tanah tersebut masih sah milik rakyat, dan hak-hak rakyat harus dikembalikan. Jangan jadi ASN yang tega memeras hak rakyat, ucap Jimmy Mamesah dengan geram. Masih kata Jimmy Mamesah, dan kami meminta semua pihak terkait yang turut terlibat dan mendukung serta memback PT-PT itu harus bertanggung jawab. BPN harus mau menjawab, Pemda harus menjawab, APH juga harus menjawab. Bagaimana rakyat bisa memahami modus rekayasa, semua aparatur yang hanya main licik dan curang untuk mengambil keuntungan pribadi walaupun secara sadar mereka telah merampas hak rakyat. ASN jangan menjadi seperti malaikat. Malaikat terang serigala berbulu domba, pura-pura baik tapi sebenarnya liar dan berhati iblis. Bempernya daripada semua tindakan merugikan sudah terbongkar adalah orang-orang yang di luar daripada kelompok preman-preman kampung. Para oknum-oknum RT, RW setempat yang ikut menjadi pelaku pemalsu surat-surat warga tanpa merasa iba. Mereka para pelaku adalah oknum-oknum yang haus uang, berpesta pora mengeruk keuntungan untuk pribadi. Termasuk di dalamnya terdapat oknum TNI Polri yang sepatutnya menjadi pembina masyarakat setempat ini malah menjadi pelaku bek 9 naga. Lingkaran setan antara 9 naga dengan PT-PT yang sekian lama telah melakukan rampas tanah-tanah warga di Gunung Gelis saatnya hari ini menerima azab dan karmanya, ujarnya kembali. Demokrasi hukum rakyat saat ini sudah bangkit bersama, para penegak hukum bersih, ASN bersih, Himpunan Kiai se-Indonesia dan seluruh paguyuban warga korban yang turut membantu berjuang bersama-sama merebut kembali hak tanah rakyat yang telah bertahun-tahun dirampas paksa. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Dasar Negara kita Pancasila yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama, yaitu kemerdekaan. Arti dari kemerdekaan semua itu adalah mampu bertahan di atas hak rakyat yang sah. Plottingan-plottingan yang dibuat di Jalan Pramuka, ini bersifat perampasan hak orang lain tanpa melihat asas hak yang sah para pemilik tanahnya. Dan semua ini harus dipertanggungjawabkan, karena kejahatan oknum pelaku sudah berlangsung lama. Dan kami seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak sah tanah di Indonesia meminta di detik-detik terakhir masa jabatan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, Kementerian ATR BPN RI, Kemenkopolhukam, KPK, Kapolri dan Panglima TNI untuk tegas memberantas bersih para mafia tanah, mafia hukum. Memberantas semua para aparatur pemerintah dan aparat hukum negara dari kelas desa hingga kepada para aparatur Pemda yang menjadi bek 9 naga menguasai tanah-tanah rakyat di Gunung Gelis dan sekitarnya untuk secepatnya dibersihkan, karena pola mereka bisa membuat stabilitas warga menjadi resah dan tidak nyaman, dan itu nanti bisa menjegal jalannya pesta demokrasi yang sudah digelar di negara kita. Jangan benturkan rakyat yang menjadi korban dengan oknum-oknum, hindari perpecahan dan hindarkan kami dari hal yang tidak diinginkan terlebih sampai terjadi pertumpahan darah. Karena hal ini serius dan patut segera disikapi oleh para APH bersih. Semua pelaku, oknum-oknum bagai seorang penjajah berbaju malaikat-malaikat terang, serigala berbulu domba.
Dan saatnya kini seluruh warga korban perampasan sudah bangun, sadar dari keterpurukan yang selama ini berjuang bersama-sama bangkit menyerang, merebut kembali hak sah pemilik lahannya walaupun darah dan nyawa akan kami pertaruhkan, ucap Jimmy Mamesah menggebu-gebu. Saya Jimmy Mamesah sekali lagi menyatakan kepada seluruh warga korban, jangan takut, mari kita bersama-sama berjuang, tuntut semua yang telah berbuat zolim kepada kita, jangan takut intimidasi atau tekanan dari mereka, tuntut jika kita benar, kejar semua oknum sampai mereka semua oknum-oknum keluar dari persembunyiannya, dan sekali lagi saya nyatakan bahwa tanah saya bukan milik PT KAAA, dengan denah peta aslinya ada di saya karena PT KAAA itu tidak punya tanah di Gunung Gelis. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya semua sudah saya share kepada ABH Bersih. Tak lupa saya bersama paguyuban warga korban 4 desa mengucapkan terima kasih atas atensi serta dukungannya kepada kami, para alim ulama, Himpunan Kiai se-Indonesia, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan saya akan terus membuat pemberitaan pengungkapan ini, dan jika ada yang terkait dengan berita ini serta ingin mengetahui lebih dalam atas pemberitaan ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah, di nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.